Halo teman-teman kelas 11, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Nah, sebelum kita belajar tentang induksi matematika, hari ini kita akan bahas dulu tentang notasi sigma. Apa sih notasi sigma? Ada yang ingat nggak? Ketika kamu belajar tentang barisan dan deret di SMP, maka kamu akan mengingat kembali bentuk dari seperti huruf E, ya. Bentuk itu kita baca sebagai sigma atau dalam bahasa Yunani yang artinya jumlah atau sum. Maka di notasi sigma kita akan menghitung deret atau barisan bilangan tertentu yang sudah ada polanya. Jadi notasi sigma itu hanya kita gunakan untuk menuliskan atau menyederhanakan bentuk dari suatu penjumlahan pada barisan bilangan dengan pola tertentu. Setelah kita belajar tentang notasi sigma, maka sekarang kita akan belajar tentang induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu proses untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan. Simak terus ya videonya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ke contoh soal tentang notasi sigma ya. Soalnya kita diminta untuk menyatakan dalam penjumlahan lengkap. Di sini ada dua soal tentang bentuk notasi sigma. Yang soal A adalah notasi sigma dari n kali n tambah 1 untuk n sama dengan 1 hingga n-nya nanti 7. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka kita tinggal menjumlahkan saja setiap rumusnya ya, setiap perhitungan dalam rumusnya. Namanya juga sigma, jadi ini nanti jumlah, deret jumlah. Maka kita ganti setiap n dengan 1. Ya, jadi pertama kita ubah dulu n-nya dengan 1, lalu nanti diubah n-nya 2, 3, 4 sampai dengan 7. Kita coba dulu yang pertama. 1 kali 1 tambah 1, ikuti saja rumusnya ini. Lalu ditambah n-nya kita ganti dengan 2. Maka sekarang menjadi 2 kali 2 tambah 1. Kita teruskan terus sampai dengan nanti bilangan 7 ya. Jadi ini 3 kali 3 tambah 1 ditambah 4 kali 4 tambah 1. Dan seterusnya ya, kamu tulis yang jelas ini sampai dengan 7. Jadi kamu lihat batas bawah dan batas atas dari setiap bentuk notasi sigma. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang tinggal kita hitung. 1 dikali 2 berarti 1 tambah 1 kan 2 ya. Jadi 2 ditambah 3 kali 2 itu 6, ditambah 3 kali 4 berarti 12, ditambah 4 kali 5 itu 20, kemudian 5 kali 6 berarti ditambah 30, ditambah 6 kali 7 itu 42, dan ditambah 7 kali 8 56. Kemudian tinggal kita hitung saja 2 tambah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 30 tambah 42 tambah 56. Maka kita tuliskan hasilnya yaitu 168. Ya, silahkan nanti dicek jawaban ini sudah benar atau belum. Lalu kita lanjut ke yang B. Sigma dari 2K tambah 3 untuk K sama dengan 1 hingga K-nya 3. Seperti contoh yang A kita kerjakan sama caranya. 2K, K-nya kamu ganti 1, berarti 2 kali 1 tambah 3. Tambah 2 kali K-nya sekarang dari 1 berarti sekarang 2. 2 kali 2 tambah 3. Ditambah 2 kali 3 ya. Ditambah 3 sama dengan. Nah, sekarang kita hitung. Perkalian itu dihitung lebih dahulu, maka itu 2 kali 1 nilainya 2. 2 tambah 3 ditambah
4 tambah 3 ya. Lalu ditambah 2 kali 3 nilainya adalah 6, sehingga 6 ditambah 3. Nah sekarang tinggal kita hitung nilainya. 2 tambah 3 itu 5, kemudian ditambah 7 ditambah berapa? 9. 12 ditambah 9 ya, kita cek lagi. Oke, sudah benar, jadi nilainya adalah 12 tambah 9 yaitu 21. Selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba menggunakan pembuktian induksi matematika ya untuk soal seperti ini. Jadi kita akan diminta membuktikan apakah SN-nya yaitu 3 tambah 7 tambah 11 tambah titik-titik dan seterusnya itu berlaku untuk semua N lebih besar dari 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini jangan lupa pertama kita cari dulu basisnya untuk N sama dengan 1. Kita kerjakan rumusnya. Kita tinggal menulis yang ada di ruas kiri itu ya. Di situ kan rumusnya sebenarnya 4N-1 itu dari 3 tambah 7 tambah 11 tambah berapa di situ kelipatan 4. Nah, ruas kanannya tinggal kita tulis 2N kuadrat tambah N. Sekarang setiap N kita ganti dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung 4 kurangi 1 itu 3, 2 ditambah 1 ya, jadi nilainya juga 3. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti dari sini ya, karena nilainya sama, maka dapat kita simpulkan atau titik 3 itu maksudnya jadi, begitu. P1 bernilai benar, atau pernyataan untuk N nilainya 1, pernyataannya benar. Sekarang ke langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi ini nanti akan ada 2 langkah ya. Yang pertama, kita gunakan untuk nilai N sama dengan K. K ini anggaplah suatu bilangan. Nah, di langkah yang di sini, N sama dengan K itu diasumsikan atau dianggap atau dimisalkan nilainya itu benar. Jadi kita hanya mengganti soal itu. Ya, pernyataan dalam soal tetapi N-nya kita ganti K. Sehingga kita tulis menjadi 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 4K dikurangi 1 sama dengan 2K kuadrat ditambah K. Ini berlaku untuk semua K lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini belum selesai. Sekarang kan tadi baru diasumsikan. Ini kan yang diasumsikan benar. Maka sekarang kita buktikan benar nggak ya? Langkahnya adalah dengan langkah yang ketiga, yaitu kalau tadi N itu sama dengan K, maka sekarang untuk langkah ketiga ini kita misalkan N sama dengan K ditambah 1. Jadi mudahnya ini adalah bilangan K tetapi ditambah 1. Jadi bilangan setelah K ya. Seperti tadi ditulis lagi. Nah, langkah ini tidak boleh kamu lewatkan. Jadi supaya cara mengerjakannya tidak keliru, maka tulislah seperti ini. K plus 1, maka untuk setiap N sekarang kita ganti menjadi K plus 1. 4, K-nya diganti K plus 1, baru dikurangi 1. Ikuti rumusnya dari soal. 2 kali K tambah 1, ingat setiap K diganti K plus 1, K-nya diganti lagi dengan K plus 1. Nah, ini saya kurung. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk yang tadi 2K kuadrat tambah K. Tapi ingatlah bahwa di sini itu ada bilangan sebelum K plus 1. Sebelum N-nya K plus 1 ya. Karena di sini bilangannya itu N plus 1, K plus 1. Maka bilangan ini yang terakhir tadi ya, dari rumus 3 tambah 7 tambah 11 dan seterusnya, harus kita tuliskan di sebelumnya. Jadi di sini kita tambahkan, sebenarnya di sini ada bilangan ke K.
bilangan urutan ke K, baru urutan ke K plus 1. Nah, kemudian kamu lihat bentuk ini. Dari 3 tambah 7 tambah 11 sampai dengan ini, sampai dengan ditambah 4K min 1. Ini kan sudah ada persis di sini, dan nilainya adalah 2K kuadrat tambah K. Sehingga di bagian ini, nilainya 2K kuadrat ditambah K. Baru setelah itu kita tambah, ini tinggal kita tuliskan ke bawah, 4K, kemudian 4 kali 1 berarti tambah 4, baru dikurangi 1, sama dengan, nah yang di ruas kanan ini disederhanakan, apapun bentuknya di sini kamu sederhanakan saja. K tambah 1 kuadrat itu kalau dijabarkan K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, karena penjumlahan kurungnya boleh kita buka. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. 2K kuadrat K, 1K ditambah 4K itu 5K. 4 dikurangi 1 adalah 3. Lalu di sini kita kalikan 2K kuadrat. 2 kali 2 berarti 4K. Kemudian 2 kali 1 itu positif 2. Itu 2 ya. Ditambah K ditambah 1. Maka kita hitung yang ada di ruas kanan dan kiri. Di sini ditulis apa adanya, 2K kuadrat tambah 5K ditambah 3. Sedangkan yang di ruas kanan menjadi 2K kuadrat 4K ditambah K berarti 5K. 2 ditambah 1 nilainya 3. Nah, kalau agak kurang jelas ini tadi bilangannya adalah angka 2. Oke, sekarang kamu cek ruas kanan dan ruas kiri sama tidak. Ternyata ruas kiri nilainya sudah sama dengan ruas di kanan. Artinya apa? Artinya untuk pernyataan dengan N itu bernilai K plus 1 itu nilainya benar. Nah, dari sini kita ambil suatu kesimpulan, ini harus ditulis ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan umumnya adalah karena syarat basisnya memenuhi, syarat kedua memenuhi, syarat ketiga memenuhi, maka PN atau rumus pernyataan secara umum tadi, atau mudahnya soalnya tadi ya, benar dan berlaku untuk semua N lebih besar atau sama dengan 1. Selesai. Ini caranya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk membuktikan induksi matematika ya. Buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan N kali N plus 1 per 2 untuk semua N lebih besar dari 1. Caranya masih sama, kita harus melakukan pembuktian. Dan semua langkah ini jangan ada yang kamu lompati atau kamu skip, supaya kamu tidak bingung. Ya, kita tuliskan langkah pertama, kamu ikuti saja cara ini maka nanti akan mudah. Tentukan dulu untuk basisnya, yaitu untuk setiap N nanti kita ganti dengan 1. Maka kita tulis untuk 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, ini kan rumusnya sebenarnya N. Nah, N saja ya. Maka kalau semuanya itu dijumlah, nanti rumusnya adalah N kali N plus 1 per 2. Ini biasanya sudah ada dalam soal, jadi kita tinggal membuktikan. Ya, jadi ruas kanan dan ruas kiri yang kamu tulis di sini. Lalu sekarang tinggal kita ganti N dengan 1. Setiap N kamu ganti 1 dan ikuti operasinya pada soal. 1 sama dengan 1 kali 2 berarti 2, 2 bagi 2, 1. Nah, ini 1 sama dengan 1, berarti ruas kanan sama dengan ruas kiri. Kesimpulannya, untuk yang pembuktian untuk basis, maka P dengan N bernilai 1 atau disebut P1 nilainya benar. Karena ruas kanan dan ruas kiri nilainya sama.
bukan nilainya 1 ya, tapi nilainya sama. Kemudian kita lanjutkan ke langkah induksi. Langkah induksi ini nanti ada 2. Yang pertama, kita tulis dulu. Pokoknya kamu ikuti langkah ini, jangan ada yang di skip. Jangan males untuk menulis. Karena di sini kita tidak menghitung, tapi kita membuktikan. Untuk N sama dengan K diasumsikan itu dimisalkan benar. Jadi dianggap benar. Untuk N sama dengan K, rumusnya dari soal itu tinggal ditulis ulang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik, tetapi N-nya diganti K. Maka ditambah K sama dengan K kali K tambah 1 dibagi 2. Ini diasumsikan benar, dianggap benar untuk N sama dengan K. Karena baru dianggap benar, maka harus kita buktikan lagi atau kita cari kebenarannya di langkah induksi yang berikutnya. Maka saya beri nomor 3. Langkah induksinya, karena kalau tadi untuk N sama dengan K, maka di sini untuk N sama dengan bilangan K ditambah 1. Ini ya, tadinya kan N sama dengan K. Maka sekarang untuk N sama dengan K plus 1, maka cara yang sama tinggal kamu tulis 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah kita beri bilangan ini ya. Kan untuk setiap K harus diganti K plus 1, maka tulis dulu setiap K kamu ganti K plus 1 sama dengan, ingat K-nya diganti K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1 per 2. Nah, ingat bahwa tadi adalah bilangan K plus 1, maka di sini bilangan K plus 1 itu kan bilangan setelah K. Maka jangan lupa bahwa di sini ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K, kan harusnya begitu ya. Maka sebelum K plus 1 kita tulis lagi, sebelum K plus 1 ada nyempil di sini adalah K. Itu kenapa dari contoh 1 dan 2 ini selalu kita beri tempat dulu. Jadi kita tulis dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah K, baru ditambah dengan K plus 1. Nah, sekian ini tadi ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K adalah ini pernyataan di nomor 2. Sehingga sekian ini nilainya itu adalah K kali K tambah 1 per 2. Ya, sekian ini sekali lagi adalah yang ini. Kemudian tinggal kita tulis di bawah sini tadi sudah, barulah ditambah dengan siapa? Ditambah dengan ini. Tinggal kamu turunkan ke bawah, dipindah tulisannya di sini. Menjadi K tambah 1. Sama dengan yang ini dihitung biasa, K tambah 1 dikali K tambah 2 dibagi 2. Nah, sampai di sini semoga kamu jelas. Nah, ini supaya tempatnya muat ya. Maka sekarang kita hitung ruas kanan dan ruas kiri, dibuktikan apakah sama. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah 2 dibagi 2
2 adalah 1, maka pembilangnya tinggal ditulis saja. Ini seperti pembagian pecahan di SD ya caranya. Samakan penyebut lalu kalikan ke pembilang. Lalu ini K plus 1 dikali K plus 2 dibagi 2. Di sini nanti akan ada perkalian yang difaktorkan itu, jadi harus diingat. K kali, kita hitung ya, K kali K berarti K kuadrat ditambah 1K berarti K ditambah 2K baru ditambah 2 kali 1 itu 2 per 2 sama dengan, ini dijabarkan, K kuadrat 1K tambah 2K berarti 3K ditambah 2 per 2. Perhitungan seperti ini akan terus kita ketemui. Maka sekarang kita sederhanakan, K ditambah 2K tadi kan nilainya supaya kita hemat tempat ya ini ya. Langsung saya ganti di sini 3K. Lalu ini yang plus 2 ini saya dekatkan ke sini. Nah, jadi sekarang ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya ternyata sama. Karena ini bentuknya video, kalau mungkin nanti kurang jelas bisa diulang lagi. Sehingga di sini kita simpulkan untuk P K plus 1 nilainya benar, pembuktiannya benar. Nah, karena syarat pertama benar, syarat kedua diasumsikan benar, lalu dibuktikan di langkah ketiga benar, maka kesimpulan akhirnya adalah PN atau soal tadi ya, pernyataan awal dari soal bernilai benar untuk semua bilangan N lebih besar atau sama dengan 1. Selesai.